Yang kencang dong. Tadi saya udah tanya sama Pak Polisi di atas, memang pemanggilannya dan kasusnya memang sedang berjalan gitu, sedang proses berjalan gitu. Tapi dengan adanya si orang yang saya waktu itu bilang bahwa dia menipu itu sudah ditahan dan sudah terdakwa, itu kan akan membuat satu hal yang berbeda lagi. Tapi kami hargai proses hukum ya, karena memang sedang berjalan, dan insya Allah nanti begitu ada tidak terbukti bahwa kami mencemarkan nama baik, maka kami akan segera melaporkan kembali. Gimana kira-kira Pak Jamal? Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Tadi saya sama Mas Luki sudah mendatangi pihak penyidik. Mempertanyakan bahwa dulu beberapa waktu yang lalu ada orang yang namanya Dini. Dia melaporkan Mas Luki dengan tuduhan bahwa mencemarkan nama baik dan sebagainya. Namun pada kenyataannya kejadian yang beliau melakukan sayembara pada saat itu memang sekarang Dini itu sudah dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa. Nah sekarang ini proses itu kan di sini kan lagi berjalan, sifatnya kan masih lidik. Nah, dari lidik itu kan bisa saja nyampe ke sidik, namun itu kan prosesnya berjalan. Cuman kami dari pihak Mas Luki sendiri sebagai kuasa hukum, kita harus taat asas aturan, sehingga kita mempertanyakan bahwa sudah sejauh mana kekhawatiran kita nanti perkara ini akan berlanjut, sehingga beliau juga merasa bahwa tidak aman dan tidak nyaman. Namun lagi-lagi ya proses hukum itu harus segera diselesaikan, meskipun memang membutuhkan waktu. Seperti yang di Polda itu waktu dulu kan beliau melaporkan waktu begitu berjalan, tapi proses penyidikan tetap berjalan. Tidak segampang dan tidak semudah kalau memang polisi menetapkan bahwa si A, si B tersangka, apalagi si Dini. Itu melalui semua proses dan tahapan dalam penyidikan gitu. Yang saya khawatirkan adalah seperti ini. Kalau orang ketika melaporkan atau orang ditipu sama orang, nanti jadi takut lapor ke polisi, takut teriak itu maling. Misalnya ada motor kita dicuri atau handphone kita dicuri. Lalu ketika kita teriak maling, kita jadi takut. Karena apa? Nanti dilaporin sama malingnya, dilaporin sama orang yang nyuri. Nah, sehingga itu namanya pencemaran nama baik. Nah, ini kan harus diluruskan, harus ditegakkan bahwa ya kalau memang kita memang merasa dizolimi dan kita memang dicuri barangnya, maka kita berhak teriak tuh. Nanti kalau ini berkembang terus menjadi satu hal yang aneh, kalau ada maling kita teriakin, malingnya bilang wah pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain-lain. Nah, saya rasa hal seperti itu memang harus kita luruskan, karena sekarang sudah jelas terbukti nih. Lagi-lagi saya tunjukkan foto dua orang ganteng dan cantik ini. Emang dia ini nih yang otaknya, dan ini pelakunya. Jadi saya insya Allah dalam waktu dekat akan bersilaturahim ke Kementerian Perdagangan, ingin bersilaturahim, pengen tanya sama humasnya, bagaimana mungkin kok bisa ada kantornya, ruangannya kementerian dipakai untuk modus operandi penipuan. Kayak apa? Apakah memang itu terbuka untuk umum, semua orang bisa datang dan mengaku-ngaku dan bisa masuk ke dalam ruangan, atau memang ini memang karena kelicikan yang luar biasa sehingga dia bisa melakukan hal itu. Nah, nanti kita pengen silaturahim, dan tentu saja kita ingin menanyakan juga pada mitra kerja Kementerian Perdagangan ke Komisi 6. Saya hubungan baik sekali sama pimpinannya, Pak Muhammad Hekal. Ingin nanya sebagai mitra kerja, kok bisa ya gitu loh, ada hal seperti itu. Jadi ini menjadi sangat presiden buruk ketika kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor yang dibiayai oleh uang rakyat dipakai untuk modus operandi. Tentu ini oknum tentu yang melakukannya. Cuman kan betapa begitu mudah, kenapa begitu gamblang, nggak ngumpet-ngumpet. Dia benar-benar dibuka. Waktu itu Mas Lini coba di sini. Iya, Mas Lini pada saat itu pernah datang kan ke kantor kementerian, dan itu ngumpet-ngumpet nggak? Terbuka aja kan? Terbuka seperti ada beberapa korban lain yang memang yang juga tertipu gara-gara masuk ke dalam gedung Kementerian Perdagangan. Kalau misalnya kita ditipu di warung kopi, tipu di pinggir jalan, itu salah sendiri ya. Berarti kayak, ya kamu udah tahu orang ketemu di jalan ngaku-ngaku sebagai PNS, kamu percaya. Ini kita benar-benar di gedungnya, surat-suratnya pun keluar banyak lengkap dari laci-laci situ. Dan ini aslinya nih. Ini paling bawah ya. Ini dia jabatannya adalah auditor ahli muda. Tapi dia mengaku menjadi kepala bagian dan memang duduk di ruangan situ. Ini kan aneh. Seorang yang memang bukan jabatannya bisa duduk dan diakui oleh banyak orang di situ. Oh, ada Pak Yusuf Awaludin. Dibikin seolah-olah bahwa orang itu benar-benar kepala bagian. Nah, ini mengerikan sekali, dan saya yakin sekali wahai orang-orang yang tertipu, perusahaan-perusahaan kecil-kecil yang tertipu oleh oknum manusia yang ganteng ini,
saya yakin bahwa banyak sekali, karena dari teman saya aja begitu saya press conference ada Pak Juan Cian tertipu 4 miliar, Mas Dani tertipu berapa, dan itu sudah melapor saat ini. Dan saya yakin masih banyak. Kenapa bisa orang tertipu begitu banyak miliaran? Karena apa? Memang modus operandinya di gedung pemerintahan. Ini harus kita hentikan. Dan ketika saya menjadi orang yang pertama mempublish ke media sama manusia yang cantik rupawan ini, saya dilaporkan undang-undang ITE. Jadi semacam saya merasa ini seperti sindikat oknum-oknum. Jadi biarin aja kita pakai gedung pemerintahan ini, kita pakai untuk nipu banyak orang. Nanti kalau ada orang lapor, kita laporkan undang-undang ITE. Saya merasa seperti itu. Nah, makanya ketika saya mempublish wajah nan cantik jelita manusia yang bernama Dini Novianti ini, dia melaporkan saya pencemaran nama baik karena khawatir kalau biang keroknya yang ganteng ini juga ketahuan. Tapi karena saya pantang mundur, didukung oleh teman-teman yang solid dan juga kepolisian yang luar biasa profesional, tetap ketangkap ini ekornya, ini kepalanya kan itu. Dan saya tetap mengundang buat rekan-rekan, siapa tahu di luar sana ini ada yang merasa tertipu oleh dua orang ini, jangan sungkan laporkan. Kalau perlu kita publish nomor. Ente mau saya publish nomornya atau jangan dulu? Oh, nanti aja. Oh, nanti soalnya banyak yang ini ya. Oke, intinya selamat bergabung. Silakan laporkan ke Polda Metro Jaya ataupun ke TKP masing-masing sesuai dengan domisilinya. Laporkanlah orang ini kalau memang orang-orang ini melakukan penipuan terhadap saudara-saudara sekalian. Artinya laporannya masih jalan, Bang ya? Yang dibuat oleh Dini laporannya masih berjalan. Yang Dini melaporkan saya masih berjalan gitu. Nah, ini makanya saya minta kepastian seperti apa, dan ini akan sedang berproses. Tapi sebenarnya Dini sendiri untuk kasus penipuan yang saya publish waktu itu ya sudah tersangka. Besok sidang. Besok ada sidangnya jam berapa? Jam paling siang 12-an. Besok sekitar jam 12-an di Pengadilan Jakarta Selatan gitu. Nanti kalau memang mau melihat penampakannya langsung silahkan datang ke sana. Bang, modusnya apa Bang waktu itu? Iming-imingnya apa? Menjanjikan apa? Iya, jadi kami bukan tipikal orang-orang yang pengen cepat kaya dan rakus, pengen cepat kaya seperti piara tuyul atau jenglot, bukan. Memang prosedural bahwa ada penawaran dari kementerian, penawaran kerjasama antar perusahaan untuk ada SPK-nya, pembelian tiket, jadi resmi gitu loh. Keluar suratnya resmi, ada NPWP dan macam-macam, benar-benar, dan itu dilakukan di kantor. Itu kan suatu hal yang dahsyat sekali nih. Saya makanya meminta rekan-rekan, nanti saya akan datang ke DPR RI, ke Komisi 3, nanti sahabat saya yang terhormat Pak Arteri Dahlan itu insya Allah saya ingin silaturahim. Kenapa bisa seperti ini Komisi ada hal seperti ini nih, dan juga Komisi 6 gitu. Karena nipunya nggak di pinggir jalan atau di kafe atau apa, di kementerian gitu loh, menggunakan gedung kementerian gitu. Dan SPK-nya pun keluar jelas. Jadi banyak orang yang saya yakin merasa bahwa seolah-olah pembayarannya sekarang tertunda, macet. Jadi yang disalahkan adalah negara, yang disalahkan adalah institusi suci kementerian itu. Padahal sebenarnya oknum-oknum yang bermain. Jadi kalau misalnya ada orang dapat tender, SPK-nya keluar, terus tagihannya nggak kebayar, mungkin berpikir mungkin karena lagi COVID, pemerintah lagi nggak punya uang, makanya tagihan nggak kebayar. Sebenarnya bukan. Sebenarnya itu sindikat. Sebenarnya itu adalah suratnya aspal, asli tapi palsu. Formatnya, bentuknya memang seperti asli, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa di situ. Tidak ada kas yang harus keluar dari kementerian. Oknum menipu, dan itu puluhan miliar. Jadi ini saya yakin bahwa insya Allah Pak Hakim Agung, Pak Kejaksaan Agung juga akan memantau. Dan terima kasih pada teman-teman jaksa yang sudah tegak lurus, hitam putih, salah-salah, benar-benar gitu. Nah, insya Allah ini akan dikawal terus. Saya minta teman-teman media untuk terus mengawal kasus ini, karena ini udah tidak bisa dimain-mainkan lagi nih. Sudah dilihat oleh banyak orang, dan saya akan silaturahim ke Pak Hakim Agung yang insya Allah juga sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri sejak beliau di Lubuk Linggau sehingga di Batu Raja pun insya Allah saya akan datangi untuk meminta bahwa pengawasan yang ketat ke bawahnya. Seperti itu. Bang, tendernya apa sih Bang? Pakai cek, dan ceknya cek kosong. Tendernya apa Bang? Tendernya apa Bang? Tendernya pembelian tiket. Pembelian tiket perjalanan dinas. Jadi modus penipuannya adalah menawarkan kerjasama pengadaan tiket di Kementerian Perdagangan. Diajak kerjasama sebagai investor, lalu kemudian dijanjikan profit ya. Profit. Proposal itu 20% dari modal yang disampaikan oleh termasuk dari Pak Luki Hakim. Nah kemudian setelah itu beberapa kali ada imbal jasa yang juga karena Bapak ini juga termasuk dari korban juga. Pak Rinaldi ini termasuk dari korban juga.
yang beberapa kali memang dikasih imbal jasanya, profitnya dikasih. Setelah itu dijanjikan hampir satu tahun ya, 1 tahun dikasih. Habis itu dijanjikan dengan ceknya juga kosong. Akhirnya dikasih laporan ke polisi. Sekarang itu sudah disidangkan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini modusnya adalah modus kerjasama pengadaan tiket Kementerian Perdagangan. Iya. Dan saking jahatnya orang itu, jadi ini yang saya yakin banyak orang yang masih takut untuk melapor. Karena apa? Ketika kita melapor, kita dilaporin balik, plus kita dilaporkan ke pengadilan. Jadi pencuri-pencuri ini, yang maling-maling ini, yang cantik dan ganteng ini, ketika kita mau marah, ketika kita mau lapor polisi, dia laporin kita ke pengadilan. One prestasi. Jadi memang orang yang nanti yang mungkin tidak punya lawyer, yang mungkin lawyernya masih rada-rada awam gitu, jadi mundur. Karena apa? Wah, kita baru mau minta uang tagihan kita yang harga 200 juta atau 300 juta, kita dilaporin ke pengadilan, dilaporin ke Polres atau apa. Jadi akhirnya udahlah, ikhlasin aja 200. Kaliin aja 200 juta dikali berapa? Kalau 20 orang udah berapa? Udah 20 miliar kan. Jadi maksud saya, ini memang sengaja saya gembor-gemborkan dengan semangat 45 bahwa pasti insya Allah banyak orang-orang yang tertipu yang mungkin nominalnya nggak miliaran, yang misalnya cuma nominalnya 300 juta, itu kan nanggung tuh mau lapor, hidup segan mati tak mau Pak, karena nanti dilaporin ke pengadilan, dilaporin sama malingnya, dilaporin. Ini hebatnya. Jadi maling pakai perangkat hukum seolah-olah merasa dia benar, padahal dia adalah maling gitu loh. Nah, kalau kayak kami kan alhamdulillah nominalnya besar-besar tuh, di atas saya 8 miliar, ada yang 4 miliar. Jadi kita memang memperjuangkan betul-betul, dan alhamdulillah masih ada sisa-sisa lah sebelum kita akhirnya melakukan banyak PHK. Saya sangat prihatin karena apa? Perusahaan saya jadi tutup, yang mana tadinya itu menghidupi banyak orang. Berapa karyawan kita waktu itu? Ada sekitar 12 orang lebih. 12 orang itu jangan 12 orangnya, tapi kan dia juga punya anak dan istri. Itu terpaksa harus tutup. Belum lagi kantor rekan-rekan kami akhirnya tutup gara-gara penipuan ini gitu. Nah, kalau yang cuma 300 juta, 200 juta mungkin orang segan. Udahlah, ini apes. Udahlah, ini mungkin tagihan mandek atau kredit pajak atau apapun namanya. Nah, ini menjadi perhatian khususnya untuk penyelenggara negara, baik di yudikatif, legislatif ataupun eksekutif, bahwa banyak orang-orang yang memanfaatkan jabatannya, oknum-oknum yang memanfaatkan seragamnya, memanfaatkan gedung-gedung pemerintahan yang adalah itu uang rakyat, tapi dipakai untuk hal seperti ini. Kira-kira seperti itu. Uangnya terus di mana kata Dini sendiri? Jadi begini, uang itu Dini sendiri mengatakan bahwa sampai saat ini dia sengaja mengirim lawyernya gitu sama saya. Bahkan Dini sendiri minta Mas Duki punya waktu untuk mau bernegosiasi. Alasannya bahwa dia punya bukti yang sifatnya akan menguntungkan dia pribadi. Saya mengatakan ke Dini bahwa dirimu saat ini dinyatakan sebagai tersangka dan terdakwa. Tapi kalau misalkan pembuktian, kita tunggu aja di pengadilan. Karena kenapa? Domain kita bukan untuk mengadili orang, tapi domain kita untuk mencari keadilan itu sendiri. Nah, sekarang kan keadilan itu kan lagi diupayakan di pihak pengadilan gitu. Nah, cuman mereka ini ada berkedok yang tadi disampaikan sama Mas Luki bahwa dia mengadakan bekerja sama. Di samping sisi dia keuntungan. Keuntungan itu nanti di situ ketika hasilnya sudah sedikit gede, dia ada sifat perbuatan curang itu. Dia menipu dan dia menggelapkan gitu loh. Namun dia berstrategi lagi ya, kalau kita pelajari bahwa dia mencoba membayar sebagian. Waktu itu dia bayar 100 juta. Nah, ketika 100 juta itu berhasil, dia beralibi bahwa saya dalam keadaan seperti apalah, katakan seperti itu. Nah, tiba-tiba dilala dia mengajukan gugatan. Gugatan itu yang sifatnya bahwa sifatnya kita one prestasi. Karena kenapa? Itu dia sudah bayar 100 juta. Nah, disinilah kalau kita melihat, kita telah bahwa ini bagian daripada modus gitu. Mengalihkan dari pidana seolah menjadi perdata. Tapi dia lupa kalau dia berikan cek. Kita melapor dengan cek itu, artinya dia dengan rangkaian kata-kata palsunya, dengan tipu muslihatnya, ya kan, dengan jabatannya dia mengeluarkan cek itu. Kalau nggak salah 7 ya Bang ya? 7 cek dan itu kosong semua bodong. Dan kita alasannya dia lagi bahwa karena waktu itu Anda tidak mencabut laporan di Polda. Bahkan dia bilang bahwa karena waktu itu tidak SP3. Proses SP3 itu nggak segampang dan tidak semudah itu. Tentu akan ke situ, tapi kan kita melalui proses, yaitu proses permohonan pencabutan laporan. Namun pasal 37, 32, 378 itu kan sifatnya kan deliknya kan delik biasa. Boleh kita berdamai, tapi kadang-kala penyidik bilang lu berdamai, tapi kalau ini berjalan mengantisipasi, menghindari jangan sampai ada oknum-oknum lain yang ditipu. Buktinya tadi kan ada beberapa yang ditipu juga itu. Ya, Juan Cian dan sebagainya. Mas Luki terus harapan sedikit, saya tanyakan juga. Jadi ketika saya laporkan, tiba-tiba dia bilang sama pengacara saya, udah laporin aja, nanti kalau gua tersangka baru gua bayar. Nah, di sini jelas-jelas bahwa dia sudah hitung bahwa uang yang dia tipu puluhan miliar, dia akan mencari oknum-oknum
yang jahat di peradilan ataupun di pokoknya oknum yang jahat untuk hitungnya gini nih, bahasa kasarnya mungkin saya akan dituntut lagi untuk hal ini, tapi saya babat aja. Jadi ibaratnya dia nipu 40 miliar, dia udah siapin uang sekian untuk pengamanan, sekian gitu, diploting entah kemana gitu. Masih Jadi untung hitungannya kalau bisa sampai gue kena ketahan pun di penjara setahun 2 tahun, tapi gue dapat uang 20 miliar. Saya rasa tuh seperti itu, karena dia sudah bilang bahwa udah laporin aja, tenang aja, nanti kalau tersangka baru gue akan bayar gitu. Gelar perkara, pas gelar Jadi dia perkara. udah hitung nih, ini dia kan ini oknum, ini kan PNS nih, oknum PNS ya di kementerian. Dia akan mencari orang yang sebangsa dia juga, oknum-oknum yang ada di pengadilan, oknum-oknum yang ada di kepolisian, oknum-oknum yang ada di kejaksaan untuk berkoalisi busuk untuk mencari bahwa udah kalau misalnya gue nipu 40 miliar, oknum lo gue kasih sekian, lo protek gue ya, bos. Nah itu dia udah hitung itu. Dan ini saya rasa uang itu mungkin bisa nembus sampai 100 miliar kalau kita gembar-gemborkan terus gitu. Jadi dia hitung, dia pikir kalau misalnya ya di penjara setahun 2 tahun nggak apa-apa lah, tapi mengantongin uang 20 miliar. Nah ini harus kita hentikan. Kasihan maling ayam digebukin kadang-kadang sampai ditahan sampai 3 bulan sampai apa. Sementara yang pencuri berpuluh-puluh miliar itu hanya cuma 2 tahun bebas macam itu. Mas, berarti kira-kira uangnya masih ada dong masih Muhammad Yusuf Wah, ini? saya nggak tahu nanti apakah kita bisa menggugat ke arah situ juga, nanti kita coba cari ya. Bisa juga nanti juga pencucian uang atau apa, bisa jadi nanti dia bikin seolah punya perusahaan. Saya masih belum tahu uangnya ada apa enggak, saya nggak tahu karena saya tidak punya akses untuk bisa mengakses ke rekeningnya. Istrinya dia juga PNS juga di Kementerian Perdagangan. Nah ini perlu kita tanya juga nih, istrinya kan pasti cantik tuh, pangkatnya lebih tinggi lagi kan itu loh. Apakah ada, tapi itu domain polisi, silakan nanti polisi yang menyelidiki lebih lanjut. Pak, jadi status sekarang Pak masih terlapor atau seperti apa? Saya Selanjutnya? prosesnya terlapor. Nah nanti saya minta kejelasan dalam waktu beberapa hari ini. Begitu saya terbebas dari terlapor, kasus selesai akan saya laporkan kembali. Jadi mungkin dia kalau bicara pasang badan ya silakan pasang badan di penjara selama sebisa mungkin saja gitu loh. Oke, siap.